Assalamualaikum. Nah, tadi udah pada ngeliat cuplikan di awal tadi ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat sebuah efek seperti tulisan tangan yang seperti contoh di awal tadi. Caranya bagaimana? Nah, caranya pertama-tama kita harus memiliki sebuah aplikasi yaitu After Effects. Oke, mau After Effects seri berapapun bisa, yang penting After Effects. Oke, udah buka After Effects-nya. Nah, ini di close saja. Kita pergi ke composition, new composition. Nah, di sini composition name-nya kita ganti atau kita berikan nama sebuah, ya sesuaikan sama project yang akan kita bikin. Di sini saya akan membuat sebuah nama Muha Grafik. Nah, ya seperti ini. White height-nya 1980, height-nya 1080, atau preset-nya kita ganti ke HD TV 1080 29,97. Oke, selanjutnya, nah durasi tadi kan yang contoh di awal tadi durasinya 10 detik biar nggak kepanjangan atau biar nggak kependekan. Nah, sini kita ganti, kan ada 0.2 00.2 00 lagi 0.2 00 lagi. Nah, yang di sini yang di 00 ketiga kita ganti 10 detik. Nah, oke. Kalau sudah, backgroundnya hitam aja, nggak usah diapa-apain. Kalau sudah semua, oke. Nah, kalau sudah oke, nah seperti ini projectnya. Dia akan muncul sebuah project composition yang kita bikin tadi. Kalau udah, klik 2 kali. Langkah kedua yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah teks. Nah, caranya nih, ada toolbar di atas, ada tulisan T, horizontal type tool atau Ctrl plus T. Kita klik sekali. Kalau udah, kita klik di composition ini. Ya, klik sekali, kita bikin namanya Muha Grafik. Nah, sesuai nama masing-masing, jangan niru punya saya ya. Kalau udah, kita ketengahin. Nah, ini kan ketengahinnya kita nggak tahu nih, ini apakah tengah apa enggak. Nah, caranya yang simple, kita pergi ke Windows, klik. Kalau yang udah, kita cari di sini. Kalau belum klik, nanti munculnya di sini, layout sebelah kiri. Nah, ini Elix. Nah, kalau udah, kita klik yang ini, Elix horizontal. Klik sekali. Nah, berarti dia lurus bagian tengah sini. Yang berikutnya kita klik yang sebelahnya, Elix vertikal. Nah, otomatis dia langsung ke tengah, bagian vertikal, mendatar. Nah, oke. Kalau sudah, kita sesuaikan fontnya. Kalian mau font yang kayak seperti apa? Nah, karena di sini kita memberikan efek sebuah tulisan seperti tulisan tangan atau kayak pakai spidol, kapur gitu. Saya menggunakan nama fontnya Gloss and Bloom. Nah, kalau nggak ada, boleh di search di Google. Kalau nggak ada, banyak kok font-font di Google itu. Saya juga ini nyarinya di Google. Oke. Kalau udah, langkah berikutnya kita akan masking. Apa itu masking? Masking. Nah, inilah hal yang paling dihindari para editor. Soalnya masking ini harus bersabar. Hal yang paling rumit. Nggak rumit-rumit amat sih. Ya, harus bersabar aja pokoknya. Nah, cara masking gimana caranya?
Nah, terlebih dahulu kita harus klik tulisannya. Oke. Harus klik tulisannya dulu. Atau mau klik di sininya timeline-nya, boleh. Nah, terserah. Yang penting sudah klik dan sudah terblok seperti ini. Kalau dia belum diklik, nah, dia belum terblok gitu. Coba kalau kita klik, nah sudah terblok. Oke. Zoom. Nah, cara ngezoomnya scroll aja ke atas ke bawah. Nah, itu cara ngezoomnya. Kalau cara pengen mindahinnya, tekan spasi, klik kiri, tahan, geser-geser. Nah, seperti ini. Oke. Nah, baik. Kita lanjut ke masking ya. Caranya masking gimana? Nah, pergi ke tool, ambil pen tool. Nih, sebelah T tadi. Nah, klik sekali. Nah, sebelum kita masking, yang saya bilang tadi harus klik dulu ya. Harus klik dulu ininya. Apa namanya sih? Tulisannya. Nah, kalau udah kita masking tulisannya. Nah, cara masking tulisannya, kalau bisa kalian harus menyesuaikan seperti apa kita menulis di buku. Nah, sesuaikan. Misalkan kalau kita pengen nulis di buku, awalannya harus misalkan dari sini, dari atas, sini set, balik lagi sini set. Kalau misalkan dari sini set. Kalau H dari atas set. Oke, insya Allah paham ya. Nah, kita mulai. Nih, contoh dari atas kita membuat sebuah M bagian sampingnya dulu. Klik atas, tek. Nah, usahakan di tengah. Oke, di bagian tengah-tengah. Nah, kalau udah, balikin lagi. Nah, sini, klik di sini. Langsung kita kesiniin. Langsung nyambung. Hop. Nah, yang terpenting, kebanyakan dari kalian ini kesalahannya. Jangan sampai putus. Nah, kalau sudah putus, susah nyambungnya. Oke, paham kan? Nah, pokoknya jangan sampai putus. Nah, nanti kalian paham kalau putus itu gimana rasanya. Nope. Oke, pokoknya harus di tengah-tengah aja nih. Pelan-pelan aja, santai. Nih. Tengah. Nah, oke. Nah, ini M udah jadi nih. Kalau M-nya udah jadi, langsung aja ke sini klik. Tep. Nah, nanti kan dia muncul garis seperti ini. Nggak rapi, nggak apa-apa, nggak rapi. Yang penting intinya jangan putus dan di tengah-tengah, oke? Nah, tengah-tengah seperti ini. Oke. Santai aja, santuy kata orang zaman sekarang. Oke. Oke. Mungkin video ini saya akan cepatkan sampai akhir ya. Oke, nah di sini saya sudah masking keseluruhannya ya. Kalau sudah, kita pergi ke efek, nih sebelah kanan, efek dan preset. Kalau tidak ada efek dan preset di sini, boleh cari di Windows, efek dan preset. Nah, klik, oke. Nah, nanti dia muncul di sini. Kalau udah, cari efek yang namanya stroke, S-T-R-O-K-E. Nih, ya, nih. Kalau udah, kita drag ke timeline. Nah, dia akan muncul di sebelah kiri di efek control. Nah, di sini kita akan menjalankan sebuah maskingan tadi, oke? Caranya di bagian efek control
yang brush size-nya kita besarkan. Nah di sini yang seperti saya bilang tadi, kalau dia putus, keseluruhannya ini dia tidak akan menutupi font tersebut. Nah ini maksud saya putus tadi. Makanya yang penting santai aja, pelan-pelan. Untuk menjalani hubungan itu harus santai, pelan-pelan. Nikmati bersama, oke? Sama kayak kita ngedit seperti ini. Nggak usah buru-buru kalau ingin menghasilkan hasil yang maksimal. Oke? Ya, bahasa saya ya sekirakan ya menutupi font tersebut. Nah, nggak usah gede-gede. Yang penting font di belakangnya ketutup aja udah, ya. Nah, kayak gini kayaknya udah nih. Yang kedua, pergi ke pen style paling bawah. Awalnya kan on original image. Kita ganti yang paling bawah, reveal original image. Nah, otomatis masking yang tadi hilang. Ya. Nah, kok bisa hilang? Ya, namanya diganti jadinya hilang. Langkah berikutnya, kita pergi ke N. Ini ada N. N di sini kan 100%. Kita ubah menjadi 0. Nah, kalau kita rubah menjadi 0, lihat maskingan tadi hilang. Pleng, oke? Nah, coba. Nah, kalau pingin seperti ini, klik kiri, tahan, geser mouse-nya ke kiri. Nah, ya. Kalau pingin ngubah ke pakai keyboard juga bisa. Tuh, ya. Kalau pingin ngecek, mereview, nge-preview, ya seperti ini. Klik kiri, tahan, geser-geser. Mau ke kiri, mau ke kanan. Nah, kalau udah, ini di timeline ininya garis harus di bagian awal. Nah, kalau kalian dari awal nggak ngotak-ngatik ini, dia pasti tetap di sini ya. Kalau udah, kita pergi ke N lagi, ada keyframe. Nih, ada gambar jam atau stopwatch atau alarm apa kompas apa ini. Yang penting namanya keyframe. Kita klik. Nah, di posisi 0 ya. Kita klik, kita hidupkan. Nah, di bagian ininya, time indikatornya ini kita geser ke detik 2. Oke. Detik 2 di sini 0,2 second. Nah, kalau udah, kita pergi ke N lagi. Yang 0 ini kita balikan ke 10. Ke 100. Nah, tadi kan 100, kita nolin. Nah, sekarang kita ke 100-in lagi. Caranya ya ketik aja 100 atau kita geser kayak tadi. Nah, ya. Terserah mau kayak mana caranya. Kalau udah, time indikatornya ini kita balikin lagi ke kiri. Habis itu tekan spasi. Kita preview. Nah, jadi cukup simpel caranya. Yang penting sabar, oke? Nah, selesai. Misalkan udah nih, udah berhasil semuanya. Nah, aduh, ini kecepatan. Aduh, ini kelambatan. Nah, gampang, kita ganti. Pertama, kita pergi ke ini, source-nya ini. Klik yang tanda panah ini sekali. Nah, dia akan muncul sebuah apa sih namanya ini? Efek-efek, bukan efek-efek. Ya, efek-efek kontrol lah ya. Kita pergi ke efek stroke. Nah, di stroke ini yang di N-nya ini sama kayak yang di atas. Nah, tapi yang di atas ini kita tidak bisa ngedit. Berarti ngeditnya harus di efek kontrol yang di bagian timeline. Nah, nih. Yang keyframe terakhir, misalkan kalian pingin ngecepetin. Ini kelamaan lah, 2 detik. Kita jadi 1 detik lah. Nah, kita ubahin ke sini. 1 detik. Nah, kita balikin, kita preview lagi, spasi. Cepat nih. Kita kurang cepat lagi, geser lagi keyframe-nya. Nah,
atau kurang lambat, geser ke 3 detik misalkan. Oke, spasi lagi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau saya biasanya di 2 detik. Nggak kecepatan, nggak kelambatan, ya netral. Menurut saya. Tapi kalau menurut kalian ya itu tergantung editor-editor kalian masing-masing. Oke. Nah, ini kan awalnya. Kalau misalkan kalian di penutupan pingin kembali seperti ini, pingin menutup. Nah, ini kan dari tidak nampak jadi menampak. Nah, di akhirannya kalian pingin menghilangkan tulisannya lagi. Gampang. Kalian pergi ke 2 detik terakhir sama. Nah, kalian tambah keyframe-nya. Nih, di sini. Di N lagi, di N, di bagian pojok kiri. Kan ada add or remove keyframe at create time. Apalah itulah pokoknya ya. Klik sekali, nah dia akan muncul sebuah keyframe. Nih. Ini yang di 100 ya. Habis itu kita geser ke kanan, di paling terakhir kita ganti ke 0. Blank. 0. Kalau kita preview seperti ini. Nah, ini kan awalannya 2 detik, akhirnya 2 detik. Misalkan akhirannya kalian pengen dicepetin dikit, boleh, bisa. Kalian geser, plug. Nah, biar agak cepat dikit lah untuk penutupan ya. Nah, udah pas. Udah, jangan lupa kalian save. Nah, nanti udah capek-capek bikin, lupa nge-save, ulang lagi dari awal. Save, tentuin lokasinya di mana. Oke, ya saya mau di sini aja ya. Nah, nama projectnya diganti. Muharrafik aja, sesuai nama projectnya. Kalau udah, save, bam. Oke. Nah, ini tulisannya kita sudah selesai. Langkah kedua, kita akan mengasih sebuah gambar dan efek-efek atau sound atau intro dan lain-lain sebagainya. Menggunakan Adobe Premiere. Nah, oke. Kalau udah di save, kita back aja. Kita keluarin. Sebenarnya bisa juga di sini, tapi hasilnya nggak maksimal. Dan lagi pula kalau kita ngeditnya di sini untuk mengasih sebuah suara tidak akan terdengar. Nah, lebih cocoknya di After Effects ini untuk mengedit yang motion dan lain-lain lah. Untuk ngedit video juga bisa. Untuk efek-efeknya. Nah, kalau udah kita keluarin aja, jangan lupa di save. Kita close. Nah, kalau sudah kebuka, ini kita close saja. Kita pergi ke new project. Nah, namanya samain kayak tadi nggak apa-apa. Muharrafik. Nah, lokasinya samain sama lokasi yang kita nyimpen yang di After Effects tadi. Nah, nih, saya ini kan kita simpan aja. Nah, kalau udah oke. Kita udah di tampilan awal dari Adobe Premiere. Selanjutnya yang format AE tadi nih kita drag ke Adobe Premiere. Nah, jadi kalian tidak perlu nge-save jadi sebuah video, kelamaan ngerendernya. Jadi kita drag aja formatnya. Bam. Tunggu. Lagi memproses. Nah, nih. Udah, kita klik ini. Bagian yang AE tadi kita klik di sini, habis itu oke. Nah, proses import selesai. Kita klik 2 kali.
muncul di halaman tampilan source. Kalau udah, kita tarik ke timeline. Nah, nih. Nah, oke. Nah, di sini kan kita pengen menambahkan, mengasih gambar ya. Terserah, mau ngasih gambar, mau ngasih video, boleh, bisa. Nah, ini kan di bagian video 1 nih, yang tulisannya, kita pindahin ke atas, di video 2. Nah, nanti video 1 ini untuk meletakkan sebuah gambar atau video. Jadi nanti tampilan tulisannya ini ada di depan ya. Kalau kita taruh di bawah, nanti tulisannya ini akan tertutup sama gambar dan video. Nah, tidak terlihat. Nah, kita import dulu. Nah, ini. Oke. Drag aja, drag langsung taruh di video 1 di timeline. Nah, ini. Oke, udah kan? Nah, ini misalkan, ini kan fotonya terlalu ngezoom. Kita akan kecilkan sesuai dengan frame. Caranya klik 2 kali di fotonya ini. Nah, habis itu effect control. Nah, di effect control kita rubah scale-nya, sesuaikan aja. Nah, nih. Caranya sama. Klik kiri, tahan, geser kanan kiri. Nah, kalau ke kiri dia akan mengecil. Kalau ke kanan dia akan membesar. Nah, saya ada segini aja ya, cukup nih. Kalau udah, videonya ini kita panjangin sesuai sama tulisannya. Nah, kalau kita preview, nah seperti ini ya. Nah, sesuai ini, pas. Nah, langkah berikutnya kita akan memberi sebuah audio. Nah, biar lebih menyesuaikan videonya, kita akan mengasih benih-benih. Nah, benih-benih apa sih? Ya, benih-benih supaya mantul ya videonya. Caranya sama kayak tadi. Kalian harus memiliki footage dulu. Harus mendownload sebuah intro dulu. Download aja di Google bisa, di YouTube juga bisa, gampang ya. Oke. Ya. Nah, untuk audionya, nah ini ngasal aja ya, karena footage saya itu udah nggak tahu kemana. Saya ngasal aja pakai musik ya, kayak musik aja, ngasal nggak apa-apa. Nanti kalian bisa menyesuaikan masing-masing. Nah, saya pakai ini aja, kita drag ke nih A1, audio 1, drag, peng. Kalau di preview nanti dia akan muncul sebuah suara. Nah, oke, nah seperti itu kurang lebih. Kalau udah, nah ini kalian cut aja. Ini kan kelebihan nih. Kalian cut, pakai razor tool. Nih, klik atau tekan huruf C di keyboard. Nah, kalau udah klik di sini untuk memotong sebuah audio. Untuk video juga bisa kita potong. Kalau udah, kita kembalikan ke selection tool atau tekan V di keyboard. V ya, V bukan F. Udah klik delete. Nah, kalau udah selesai. Cukup simpel caranya. Nah, langkah terakhir, kita akan menjadikan ini sebuah video. Nah, kita pergi ke file. Nah, ini saya sebagai contoh aja. Jadi, kalau kalian pengen membuat sebuah hasil yang bagus, maksimal, ya kreasikan masing-masing. Ya, file, kita akan mengekspor video ini menjadi sebuah MP4. Export media. Nah, formatnya ganti ke H.264. Nah, match source-nya biasanya saya memakai ukuran yang gede biar lebih tajam. Ya, memakai high quality boleh juga nih, atau memakai ukuran untuk YouTube. Nah, untuk diupload ke YouTube kan biar bisa
Nanti pilihan formatnya bisa 720, 480, 1080. Nah, kalau saya memakai 1080 HD atau 4K ini, tapi di YouTube belum bisa memakai ukuran 4K, 10 aja 80 ya, 1080 aja. Kalau udah, nah output name-nya ini maksudnya keluar. Video ini diekspornya nanti keluarnya kemana? Klik di namanya. Nah, kita tentuin lokasinya. Kalau bisa, dari awal kalian ngedit, satuin satu folder. Buat satu folder, masukin satu folder biar nggak bingung. Nah, di sini saya meletakkan di sebuah project saya dari awal, dari AE, dari Premiere yang ini, saya satuin di sini, biar nggak bingung mencarinya. Kalau udah save, langkah berikutnya kita export. Nah, export, tunggu sampai selesai. Nah, oke, video saya bentar lagi akan selesai. Nah, selesai, kita cek. Tadi saya ngeceknya nyimpennya di dokumen. Nah, ini kita buka, play. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Nah, itulah tadi tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Boleh dicoba dan diulangi terus sampai mahir ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.